Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul ketika kita melaksanakan sebuah tes ya. Baik itu CPNS, P3K, UN, UMPTN, SPMB, dan tes-tes yang lain. Adapun soal-soal yang kita bahas adalah barisan, deret, dan peluang. Ini merupakan soal-soal dasar matematika yang sering kali muncul, bahkan selalu muncul di setiap tes. Baik, langsung aja ya, kita ke soal yang pertama. Jumlah bilangan di antara 5 dan 100 yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 4 adalah, ini adalah optionnya ya. Pembahasannya, jika kita perhatikan soal ini berbentuk barisan aritmetika. Adapun bentuk umum barisan aritmetika, A ditambah B, kemudian A ditambah 2B, selanjutnya sampai dengan A ditambah N-1 kali B. Sedangkan untuk persamaan jumlah suku ke N-nya adalah UN sama dengan A ditambah dengan N-1 kali B. Kemudian jumlah N suku pertama adalah SN, yaitu N per 2 dikali dengan A ditambah UN. Ini adalah persamaan dan bentuk umum yang sering digunakan pada barisan aritmetika ya. Kita kembali ke soal. Syarat yang pertama adalah bilangan yang habis dibagi 7. Jadi, bilangan yang habis dibagi 7 antara 5 dan 100 adalah yang pertama, angka 7 itu sendiri, kemudian 14 sampai dengan bilangan lainnya, kemudian angka terakhir di bawah 100 yang habis dibagi 7 adalah 98. Selanjutnya, berdasarkan barisan ini, kita ketahui bahwa A-nya adalah 7. Seperti ini ya. Pada persamaan A adalah 7, kemudian UN adalah 98 atau suku terakhirnya yang ini ya. Kemudian N-nya sendiri adalah 98 dibagi dengan A, yaitu 14. Selanjutnya, kita cari jumlah dari N suku pertamanya. Ini ya. Berdasarkan persamaan yang ini, bahwa SN suku pertama itu adalah SN N per 2 dikali A ditambah UN. SN sama dengan N-nya adalah 14 dibagi 2 dikali dengan A-nya 7 kemudian ditambah dengan UN. UN-nya adalah 98. Sehingga hasil dari SN atau jumlah N suku pertamanya adalah 735. Selanjutnya, bilangan yang habis dibagi 4 merupakan KPK dari 7 dan 4. Adapun bilangan tersebut adalah 28, 56, dan 84. Ini adalah bilangan yang habis dibagi 4 dan habis dibagi 7 pada rentang angka 5 dan 100. Seperti pada bilangan yang habis dibagi 7 ya. Kita ketahui A-nya adalah 28, kemudian UN-nya adalah 84, sedangkan N-nya adalah 84 dibagi 28, yaitu 3. Sehingga SN-nya adalah, ini ya, berdasarkan persamaan ini, SN 3 dibagi 2 dikali dengan 28 ditambah 84, sama dengan 168. Nah, dari hasil ini, kita ketahui bahwa jumlah dari bilangan yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 4 adalah bilangan yang habis dibagi 7 kemudian dikurangi bilangan yang habis dibagi 4, yaitu 735 dikurang 168, hasilnya adalah 568. Sehingga jawabannya pada soal pertama ini adalah B ya, 567. Kemudian kita lihat lagi bentuk soal yang kedua. 3 bilangan membentuk suatu deret geometri jika hasil kalinya adalah 216, kemudian jumlahnya adalah 26, maka rasio deret tersebut adalah. Ini adalah option jawabannya ya. Kita cari terlebih dahulu. Pertama, kita ketahui bahwa bentuk umum barisan geometri itu adalah ini ya.
Ini silakan kalian catat atau kalian rangkum sendiri jika kalian ingin mengikuti sebuah tes, baik CPNS, P3K maupun OMPTN ya. Kemudian pembahasannya diketahui dari soal ini ya. Bilangan pertama adalah A, bilangan kedua AR, dan bilangan ketiga AR pangkat 2. Ini ya, berdasarkan bentuk umum ya. Sehingga A dikali AR dikali dengan AR pangkat 2 adalah 216. Kemudian, atau A pangkat 3, R pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. Sehingga AR-nya adalah 6. Maka diketahui berdasarkan persamaan ini A-nya adalah 6 per R. Sebelum kita lanjut, mungkin kalian bingung dengan yang ini ya. Dari mana dapatnya A kali AR pangkat 2 sama dengan 216. Kita kembali lagi ke bentuk soal. Dia diketahui 3 bilangan membentuk suatu deret geometri. Jika hasil kali ketiga bilangan adalah 216, jadi A ini bilangan pertama berdasarkan bentuk umum ya. Ini, kemudian AR-nya bilangan kedua, kemudian AR pangkat 2-nya adalah bilangan yang ketiga. Hasil kali ketiga bilangan adalah 216, ini ya. Sehingga A dikali AR dikali dengan AR pangkat 2, hasilnya itu adalah A pangkat 3, dari mana? Dari A kali A, kemudian dikali A, sehingga A pangkat 3, kemudian R-nya dikali dengan R dikali R pangkat 2. Kalian harus ingat ya, sifat perkalian pada bilangan ya, berpangkat ya. Sehingga hasilnya A pangkat 3, R pangkat 3 sama dengan 216. 216 ini jika kita akar pangkat 3 kan adalah 6 pangkat 3. Begitu ya. Nah, sehingga AR kita peroleh 6. 6 dari mana? Ya dari sini. AR pangkat 3, A pangkat 3, R pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. Jadi untuk mencari AR-nya, kita bisa langsung lihat di sini ya. Karena dia memiliki pangkatnya sama, yaitu pangkat 3. Maka AR itu sendiri adalah 6. Sehingga untuk mencari A adalah 6 dibagi R. Begitu ya. Sampai di sini kita sudah peroleh persamaan A, yaitu 6 dibagi R. Kemudian kita lihat lagi soal. Ketiga bilangan tersebut jika dijumlahkan hasilnya adalah 26. Ingat, bilangan pertama tadi adalah A ya. Kita misalkan A berdasarkan bentuk umum yang ini. Kemudian bilangan kedua AR, kemudian bilangan ketiganya AR pangkat 2, hasilnya 26. Ini berdasarkan soal, ketiga bilangan tersebut jika dijumlahkan hasilnya adalah 26. Sehingga A ditambah dengan AR pangkat 2 ini diperoleh dari AR kali R. Begitu ya, kita pisahkan sehingga sama dengan 26. Kemudian kita peroleh A ini sendiri adalah 6 per R. Kemudian AR-nya adalah 6. Kemudian AR laginya adalah 6 dikali dengan R yang satu ini ya, sama dengan 26. Kemudian kita eliminasi R atau kita hilangkan R ya. Caranya yang paling mudah begini, 6 per R ditambah 6 ditambah 6R sama dengan 26. Kita sama-sama kalikan R untuk menghilangkan R yang di sini ya. Sehingga 6 per R dikali R hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikali R hasilnya adalah 6R. Kemudian 6R dikali R hasilnya adalah 6R pangkat 2. Dan 26 dikali R adalah 26R. Lanjut. Di sini kita sederhanakan lagi ya, bahwa 6R pangkat 2 yang ini dikurang dengan 20R. 20R dari mana? Ini ada 26R. Kita pindah posisikan atau pindah ruaskan menjadi min 26R. Sedangkan di sini ada positif 6R sehingga diperoleh 20R ya. Min 26R ditambah 6R. Selanjutnya 6 yang ini sama dengan 0. Nah, sampai di sini kalian tentu ingat di dalam persamaan kuadrat ya. 3R-1
dikali dengan 2R min 6 sama dengan 0. Ini diperoleh bahwa R-nya sama dengan 1/3 dan R-nya adalah 3. Sehingga pada soal yang kedua ini, jawabannya adalah R sama dengan 1/3 atau R-nya adalah 3. R di sini yang dimaksud adalah rasionya ya. Jawabannya adalah A, yaitu 3 atau 1/3. Soal yang ketiga, tempat duduk suatu aula memiliki formasi dari baris depan ke belakang. Ingat ya, formasinya dari depan ke belakang. Kemudian, banyak baris ke belakang lebih 6 kursi dari baris di depannya. Jika di dalam aula terdapat 2 baris kursi dan baris terdepan adalah 18 kursi, yang ditanya adalah berapa kapasitas aula tersebut. Ini adalah option jawabannya ya. Mari kita langsung ke pembahasan. Jika kita perhatikan, ini masih merupakan soal dari aritmetika. Yaitu jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah N-1 kali B. Dengan keterangan yang ini ya. Sehingga berdasarkan soal, kita peroleh N-nya adalah 12. 12 dari mana? Ini adalah jumlah baris di aula tersebut atau jumlah barisan kursi di aula tersebut. Kemudian A-nya adalah 18. A ini adalah suku pertama atau baris pertama yang terdiri dari 18 kursi. Di setiap baris pada soal ini menyisikan atau mempunyai beda baris ke belakangnya lebih dari 6 kursi. Sehingga pada soal ini dapat kita selesaikan. Untuk mencari jumlah suku N pertamanya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B. Maka Sn-nya adalah N 12 ini ya, dibagi 2 dikali dengan 2A. A-nya adalah 18, kemudian ditambah dengan N dikurang 1 atau 12 dikurang 1 dikali dengan 6. Maka hasilnya adalah 12 per 2, 2 kali 18 adalah 36, ditambah dengan 11 kali 6, 66. Maka Sn-nya adalah 612. Ya, kita tarik kesimpulan bahwa kapasitas gedung pertunjukan tersebut adalah 612 kursi. Contoh selanjutnya, seutas tali dipotong menjadi 4 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Ini sudah jelas ya, soal ini merupakan barisan geometri. Panjang tali terpendek adalah 27 cm dan panjang tali terpanjang adalah 64 cm. Pertanyaannya, tentukanlah panjang tali semula. Ini adalah option jawabannya ya. Pembahasan panjang tali tersebut sudah jelas ya, di sini dikatakan membentuk barisan geometri. Adapun suku pertamanya adalah 27, kemudian di sini juga tali terpanjangnya adalah 64, berarti suku terakhirnya ya 64. Kembali kita ingatkan bahwa bentuk umum barisan geometri ini adalah ini A, kemudian AR, kemudian AR pangkat 2 sampai seterusnya sampai dengan AR pangkat N-1. Untuk suku ke N-nya adalah AR pangkat N-1 ya. Sehingga yang ini bisa kalian pahami sendiri. Kembali ke pembahasan. Jika kita perhatikan soal ini kembali, bahwa seutas tali itu dipotong menjadi 4 bagian, maka N-nya sudah jelas 4. Nah, yang kita cari terlebih dahulu adalah UN atau suku ke N-nya atau suku keempatnya sama dengan AR pangkat 3. Dari mana? Dari sini ya. Ini persamaannya UN sama dengan AR pangkat N-1. Sedangkan N-nya sendiri 4, maka AR pangkat 4 dikurang 1 adalah 3. Begitu ya. Nah, sedangkan jumlah suku keempat sendiri atau suku yang terakhir ini adalah ini ya, 64 cm. Kemudian A-nya suku pertama adalah 27. Jadi ini suku pertama dan ini suku keempat. Karena tali ini dibagi 4 bagian ya. Dikali dengan R pangkat 3. Nah,
Langkah terlebih dahulu kita cari dulu rasionya atau R-nya. Sehingga R pangkat 3 yaitu 64 dibagi dengan 27. R sama dengan akar pangkat 3 dari 64 per 27. Atau sama halnya dengan 4 per 3. Nah, setelah kita peroleh R 4 per 3, kita lihat persamaan yang kita pakai yang mana. Ini syaratnya ya. Jika R-nya lebih dari 1, kita pakai yang ini. Kemudian jika R-nya kurang dari 1, kita pakai yang ini. Nah, dalam hal ini, 4 per 3 ini adalah lebih dari 1. Sehingga kita pakai persamaan yang ini ya. Yaitu Sn sama dengan, atau S4, A dikali, A-nya 27 ya, dikali R pangkat N. R-nya 4 per 3 dipangkatkan dengan 4, begitu ya. Dikurang 1, kemudian dibagi dengan R dikurang 1. R-nya adalah 4 per 3 dikurang 1. 256 diperoleh dari 4 pangkat 4, kemudian 81 diperoleh dari 3 pangkat 4 ya. Dikurang 1. Nah, di sini kan ada 81. Maka supaya kita bisa mengoperasionalkannya, kita harus samakan ya. Bahwa 1 ini merupakan dari 81 dibagi 81. Kemudian yang sini 4 per 3. Untuk mengoperasikannya sama ya halnya, kita samakan dahulu, kemudian menjadi 4 per 3 dikurang dengan 3 per 3. Ini sama dengan 27 dikali dengan 175 per 81 dibagi dengan 1 per 3. Sehingga 27 sama dengan 175 per 81 dikali dengan 3 per 1. Ingat ya, di sini sifat perkalian pecahan kalian bisa pelajari lagi ya. Sehingga hasilnya adalah 175. Ini sudah kita peroleh bahwa S4-nya adalah 175. Atau jumlah suku keempatnya adalah 175. Atau, ini juga, atau juga ya. Untuk mencari S4 ini, sama halnya seperti ini ya. Bahwa 27 kali 4 per 3 pangkat 4 dikurang 1, kemudian dibagi dengan 4 per 3 kurang 1. Sehingga ini 27 kali 256 per 81 kali dikurang 1 dibagi dengan 1 per 3. Hasilnya itu sama halnya dengan begini ya. Kembali lagi ke sifat perkalian pecahan. Sama halnya dengan 175 per 3 dikali dengan 3. Ini bisa langsung kita coret begini. Hasilnya adalah 175. Nah, sampai di sini kita sudah memperoleh bahwa panjang kawat semula adalah 175 cm. Maka jawaban pada soal ini adalah C. Bentuk soal yang kelima. Pada suatu tes penerimaan pegawai, seorang pelamar wajib mengerjakan 8 soal di antara 15 soal yang diberikan. Soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 harus dikerjakan. Maka, banyak pilihan soal yang dapat dilakukan adalah, ini adalah opsi jawabannya ya. Pembahasannya, berdasarkan soal kita ketahui bahwa total soal tersebut adalah 15 soal. Kemudian, wajib dikerjakan 8 soal dengan syarat soal nomor 1 dan nomor 5 wajib dikerjakan. Berarti, dari 15 soal ini, jika nomor 1 dan sampai nomor 5 wajib dikerjakan, sisanya adalah 10 soal. Kemudian, karena yang harus dikerjakan 8 soal, berarti ini baru 5 soal, yang diperlukan lagi adalah 3 soal. Nah, 3 soal inilah yang akan diambil dari 10 soal. Adapun bentuk soal yang kelima ini merupakan soal kombinasi yang diambil dari R unsur dengan N unsur yang tersedia. Yang syaratnya R kurang dari sama dengan N. Sehingga persamaannya ini ya. Kombinasi dari N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N min R faktorial. Sama dengan, ini adalah kombinasi dari 10, 3. Sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 10 kurang 3 faktorial.
Sehingga 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, dan 10 dikurang 3 adalah 7. Berarti 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, biasanya di dalam mengerjakan soal kita akan berjuang melawan waktu ya. Adapun triknya seperti ini. Sini ada 7 faktorial, kemudian di atas ini juga 7 faktorial, dan jika kita perhatikan ini ada angka 3, ini angka 9, sehingga 9 bagi 3 adalah 3, dan ini juga ada angka 8 dibagi 2 adalah 4. Maka ini sama halnya dengan 10 kali 3 kali 4, begitu ya, adalah 120 cara. Jadi pada soal nomor 5 ini jawabannya adalah A, 120 cara. Untuk soal yang nomor 6, suatu kepanitiaan terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. Jika banyak siswa yang diusulkan untuk duduk dalam kepanitiaan ada 6 laki-laki dan 8 perempuan, maka banyak susunan panitia yang dapat dibentuk adalah ini ya, opsi jawabannya. Kita ke penyelesaian. Jadi berdasarkan soal ini, yang pertama kita bisa mengetahui bahwa banyak susunan panitia yang terdiri dari 4 laki-laki dari 6 laki-laki. Kemudian banyak susunan panitia yang terdiri dari 2 perempuan dari 8 perempuan. Nah, berdasarkan soal ini masih berbentuk kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur ya, yang tersedia dengan syarat R kurang dari sama dengan N. Adapun persamaannya ini. Namun, pada soal ini, kita harus melakukan 2 buah kombinasi atau 2 kombinasi. Yang pertama kombinasi untuk panitia laki-laki dengan kombinasi 4, 6 ya. Sehingga, jika kita masukkan ke persamaan, kombinasi dari 6 dan 4 itu adalah 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 6 dikurang 4 faktorial. Hasilnya adalah ini ya. Kemudian kombinasi dari yang perempuan atau panitia perempuan, yaitu kombinasi dari 8 dan 2. Adapun kombinasi 8 dan 2 sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 8 dikurang 2 faktorial. Hasilnya adalah 28. Karena pertanyaan tersebut adalah susunan panitia yang didapat, ini berarti susunan panitia laki-laki dan panitia perempuan. Maka hasil kombinasi dari panitia laki-laki dan perempuan kita kalikan, yaitu 15 kali 28. Hasilnya terdapat 420 cara. Maka jawaban pada soal nomor 6 ini adalah C ya, 420 cara. Soal yang ketujuh, dari sekelompok remaja terdiri atas 10 pria dan 7 wanita. Kemudian dipilih 2 pria dan 3 wanita untuk mengikuti suatu perlombaan. Maka banyak cara memilih penyusunan kelompoknya adalah, ini adalah opsinya ya, kita ke pembahasan. Jika kita perhatikan, soal ini masih hampir sama seperti soal nomor 6, yaitu kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, dengan syarat R kurang dari sama dengan N. Persamaannya adalah ini ya. Maka, langkah pertama kita harus cari dulu kombinasi pria, yaitu kombinasi dari 10 dan 2. Sehingga, kombinasi dari 10 dan 2 sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 10 dikurang 2 faktorial. Hasilnya adalah ini ya. Caranya seperti ini tadi ya. 8 faktorial dibagi ini. Kemudian sini ada 10. Kemudian ini ada 2 faktorial. 10 bagi 2 adalah 5, kemudian 5 dikali 9 adalah 45. Pun jika kalian menghitungnya sendiri, silakan kalian kalikan sendiri, kemudian dibagi lagi sama yang ini ya. Angka selanjutnya kita cari yang wanita, yaitu kombinasi dari 7 dan 3. Sehingga 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 7 dikurang 3 faktorial. Hasilnya adalah 35. Nah, setelah kita ketahui kombinasi keduanya, kemudian kita kalikan ya. Karena di sini dia dimintai adalah kelompok remaja yang diambil
pria dan wanita. Berarti kombinasinya 45 kali 35 adalah 1575 cara. Berarti jawaban pada soal nomor 7 adalah E, 1575 cara. Bentuk soal selanjutnya adalah seperti ini ya. Dari angka 3, 5, 7, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Di antara bilangan-bilangan tersebut yang kurang dari 400 banyaknya adalah, ini opsinya ya. Kemudian kita ke pembahasan. Jika kita perhatikan ini merupakan soal permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. Sedangkan kalau soal ini tadi adalah kombinasi. Kalian harus ketahui bahwa di dalam materi peluang itu memuat materi kombinasi dan permutasi. Adapun kombinasi dibagi beberapa hal lagi, kemudian permutasi juga demikian ya. Kembali ke soal. Berdasarkan soal, kita ingat syaratnya adalah 3 angka kurang dari 400. Berarti untuk angka ratusan hanya satu cara, yaitu diisi oleh angka 3. Sedangkan jika diisi oleh angka 5, maka dia sudah berarti 500, 6, 600, 7, 700, 9 berarti 900. Ini jelas lebih dari 400. Maka untuk angka ratusan hanya ada satu cara, yaitu permutasi 1-1 adalah 1. Permutasi dari NR sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Dalam hal ini karena R-nya sama dengan N, yaitu satu cara, maka sama dengan permutasi dari 1, yaitu 1 ya, atau 1 faktorial. Kemudian, angka puluhannya dan satuan terdapat dua cara. Bisa diisi dengan angka 5, 6, 7, dan 9. Jadi dua cara di sini dimaksud, misalkan kita ambil angka puluhan, kemudian kita ambil angka satuan. Begitu ya. Jadi cara pengambilan ini ada dua cara. Misalkan kita ambil 5 dan 6, atau 6 dan 7, atau 7 dan 5. Begitu ya. Sehingga ini ada dua cara. Maka dia berbentuk permutasi dari, ingat ini N-nya ada 4 ya. Karena angka 3-nya itu untuk mengisi angka ratusan. Sehingga N-nya ada 4. Karena dua cara, maka dia permutasi dari 4 dan 2. Sehingga permutasi dari 4 dan 2 adalah 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 2 faktorial. Yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1. Hasilnya adalah 12. Sehingga banyaknya bilangan yang kurang dari 400 adalah ini ya. Permutasi 1 dan 1 dikali dengan permutasi 4 dan 2. Yaitu 1 kali 12. Adalah 12. Maka jawaban pada soal ini adalah E, 12. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda dari huruf N, O, P, I, A, N? Ini adalah opsinya ya. Penyelesaiannya, soal ini merupakan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Ini adalah persamaannya. Sehingga pada kata N, O, P, I, A, N terdapat 6 huruf dengan 2 huruf N, 1 huruf O, 1 huruf P, 1 huruf I, dan 1 huruf A. Pada soal permutasi dengan beberapa unsur yang sama ini berlaku, atau setelah kita masukkan ke persamaan, permutasinya adalah permutasi dari 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Sehingga 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1. Hasilnya adalah 360. 6 faktorial ini sendiri merupakan jumlah huruf yang ada, kemudian 2 ini adalah huruf yang sama. Jadi pada soal ini hasilnya adalah 360. Jawabannya adalah E. Soal selanjutnya, jika jumlah N suku pertama suatu deret didefinisikan, Sn sama dengan 12N dikurang N pangkat 2, maka suku kelima dari deret tersebut adalah, ini opsinya ya. Penyelesaiannya,
Jika kita perhatikan, ini merupakan soal barisan geometri, yaitu UN sama dengan SN dikurang SN min 1. Maka U5-nya S5 dikurang S4. Sehingga SN-nya atau persamaan awalnya adalah SN 12N dikurang N pangkat 2. Sehingga S5-nya sama dengan 12 kali 5 dikurang 5 pangkat 2, yaitu 35. Kemudian S4-nya adalah 12 dikali 4 dikurang 4 pangkat 2 adalah 32. Tujuan kita adalah untuk mencari U kelima. Hingga U5-nya adalah 35 dikurang 32 adalah 3. Sehingga jawaban pada soal ini adalah 3 atau C. Baik, sampai di sini semoga kalian bisa memahami dan mengerti. Apabila nanti ada kata-kata atau penjelasan yang kurang paham, silakan kalian komen di kolom komentar ya. Terima kasih.